Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, yang saya hormati Ibu Sekdis, Bapak Ibu Kabid, Bapak dan Ibu Kepala UPTD serta rekan-rekan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk menjalankan kegiatan yang membaca, memberikan jalan kebaikan di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita tunjukkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Izin Pak Kadis, saya akan menyampaikan tema yang berjudul peristiwa-peristiwa Ramadan pada zaman Nabi, zaman dahulu. Tapi sebelum itu saya akan bacakan sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Man hadara majlisal ilma fi Ramadan qadallahu ta'ala bi kulli qadamin ibadat sanah." Yang artinya yaitu barang siapa menghadiri majelis ilmu pada bulan Ramadan maka Allah akan menulis dari setiap langkah telapak kakinya dengan ibadah selama 1 tahun. Mudah-mudahan kegiatan yang dari awal dulu diawali oleh Pak Ustaz Rio ya sampai hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan amal yang banyak. Amin. Untuk bekal di yaumul hisab nanti. Amin. Oke, mungkin langsung masuk pada tema kali ini. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad hidupnya itu penuh dengan ujian, bahkan masih di dalam perut pun Nabi Muhammad sudah mendapatkan ujian, yaitu ditinggal oleh bapaknya yang bernama Abdullah. Selanjutnya yaitu pada usia 6 tahun pun ditinggal oleh ibunya, lalu usia 8 tahun ditinggal oleh kakeknya. Setelah itu baru beliau dijaga oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, peristiwa yang pertama ataupun ujian yang pertama untuk Rasul terjadi di bulan Ramadan, yaitu mungkin teman-teman sudah pada tahu pada tanggal 17 Ramadan, ataupun peristiwa Nuzulul Quran, yaitu peristiwa yang menandakan Nabi Muhammad pertama kali diangkat menjadi Rasulullah. Bertempat di Gua Hiro pada umur berapa tahun? 40 tahun betul. Seseorang yang tidak bisa membaca ataupun menulis pada saat itu, tapi dipaksa oleh Allah karena Nabi Muhammad merupakan manusia pilihan oleh Allah. Walaupun tidak bisa membaca atau menulis, tapi sekalinya malaikat Jibril menurunkan wahyu, beliau itu langsung hafal gitu, langsung menyebarkan kepada umatnya.
Lalu Nabi Muhammad ditugaskan untuk berdakwah pada saat itu, yaitu di kota Mekah, terkenal dengan kaum Quraisy yang bersifat jahiliyah. Makanya itu adalah ujian pertama Nabi Muhammad setelah diangkat menjadi Rasulullah. Lalu yang kedua, peristiwa yang kedua yaitu ada tahun di mana tahun-tahun kesedihan Nabi atau yang disebut dengan Amul Husni. Nah, peristiwa ini ada 3 kejadian ya. Yang pertama, Nabi Muhammad ditinggalkan oleh pamannya yaitu Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, tidak berselang lama kemudian ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta yaitu Siti Khadijah pada tanggal 11 Ramadan tahun ke-10 setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, ataupun Nabi Muhammad saat itu berusia 50 tahun, sedangkan Siti Khadijah meninggal pada tahun 65 tahun. Lalu peristiwa yang ketiga yang masih di dalam Amul Husni yaitu peristiwa di Taif. Setelah paman dan istri Nabi meninggal, Nabi Muhammad berdakwah di kota Taif, tidak jauh dari Mekah. Tapi sambutan dari masyarakat di sana juga sama seperti kaum Quraisy ya, bahkan lebih parah gitu, dilemparkan dengan batu ataupun dengan kotoran sampai berdarah Nabi Muhammad. Lalu Jibril turun, "Ya Rasul, mengapa kamu tidak memohonkan kepada Allah, padahal di belakang itu malaikat sudah bersiap untuk membalikan 2 gunung." Tapi Rasul membalas, mudah-mudahan dari keturunan mereka, yaitu beberapa orang, akan menjadi hamba Allah, masuk Islam. Lalu peristiwa yang ketiga yaitu pada tahun 2 Hijriah, yaitu peristiwa perang Badar, di mana kaum muslimin hanya berjumlah kurang lebih 313 orang melawan kaum Quraisy yang dari Mekah itu berkisar antara 900 sampai 1000 orang dengan pasukannya yang lengkap. Sedangkan Nabi Muhammad pasukannya itu sedang berpuasa, karena itu tanggal 17 Ramadan yang bertepatan dengan hari puasa. Perlengkapan senjatanya pun seadanya gitu. Kalau dipikirkan secara logika, mungkin 300 lawan 1000 tidak akan menang gitu ya. Tapi ini Nabi Muhammad tidak menyerah gitu, tetap meminta pertolongan kepada Allah, sehingga Allah turunkan malaikat untuk membantu dalam peperangan kali ini. Dan alhamdulillah, walaupun ada beberapa kaum muslimin yang mati syahid, tapi peperangan ini hanya dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.